Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kepada Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad, tanggal berapa? Tanggal 10 April tahun 2022, bertepatan dengan hari yang keberapa berpuasa? 8. Hari yang ke-8. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Hari yang ke-8 berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, termasuk puasa kita, amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita diampuni seluruh dosa-dosanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, para alimul ulama, guru kita, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman kita diberikan syafaatul husna oleh beliau, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimahumullah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kitab Saum karya As-Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ma'alawi Al-Husaini, ya, bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ma'alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala, ya, yang mana kitab Saum ini termasuk salah satu kitab yang luar biasa, yang sangat besar sekali manfaatnya, maslahatnya untuk umat. Karena ini yang luar biasanya, ini adalah hasil dari pelajaran guru beliau, ya, yang salah satunya bernama Syekhuna Al-Mukarram Al-Alam Al-Faqih Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Ma'alawi rahimahullah ta'ala. Dan ini menganut, ya, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti kebiasaan kita sebelum memulai kajian ini, ya, kita tabarrukan dulu, kita kirim surat Al-Fatihah kepada beliau dan kepada guru-gurunya memegang sanad, ya, sebagai bentuk penghormatan dan cinta kita kepada beliau sekaligus kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas wasilah daripada kitab yang mulia ini dan daripada guru yang mulia ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir Rasulullah Nabil Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Qulana Ayyina Simmalana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi kiram wa ila ruhi arba'ati sulsin Bakar Siddiq bin Umar bin Siddiq bin Ali bin Abi Thalib. Ila hadratir Mustafa Syafi'i wa sallallahu alaihi wa sallam khususan wa khususan ila hadratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Syahwasana Sadiri wa sayyidina Syahmad Al-Rifai wa sayyidina Syahmad Al-Badawi wa ila Barat Al-Alam Al-Fakir Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid Al-Alawi wa khususan ila hadrati Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin
Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim ala al-Husaini wallahu ta'ala barakatuh wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Kita masih masuk kepada ini ibaratnya bab yang pertama tentang puasa, tentang definisi puasa, dalil-dalilnya, batas waktu berbuka puasa Ramadan pada permulaan Islam. Kemudian asal kata Ramadan itu apa sudah dijelaskan di pertemuan yang telah lewat. Kemudian puasa Ramadan pada permulaan Islam, tingkatan-tingkatan berpuasa, ya. Kemudian keutamaan-keutamaan puasa Ramadan, ya, yang sudah Abia bahas. Ini sudah banyak kita alhamdulillah. Kemudian khutbah baginda Rasulullah SAW tatkala masuk bulan Ramadan atau terakhir di bulan Sya'ban. Kemudian keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, kemudian amalan yang dimiliki atau yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hukum berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu, itu sudah kita bahas. Ya, sampai yang terakhir yang dibahas adalah faedah yang kelima, yaitu persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ada berapa itu? Persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya, semuanya ada 5. Ya. Ya. Pada halaman ke-23 disampaikan tentang hukum berpuasa. Ya, beliau rahimakumullah menyampaikan. Ini pun disadur dari beberapa kitab, ya, sekaligus para alim ulama guru beliau yang lainnya yang menganut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Hukum berpuasa itu ada 4. Jadi kalau bicara tentang hukum, ini dalam kitab fikih yang terendah, yang paling bawah, ya, satu dalam kitab Safinatun Nazah, ya. Nah, hukum berpuasa itu ada 4, ya. Apa saja yang 4? Ya. Itu yang pertama adalah wajib. Hukum puasa itu dikatakan wajib. Ya, wajib. Dan wajib ini terbagi menjadi 6 perkara. Ya. Jadi hukum berpuasa itu ada 4. Salah satunya yang pertama adalah wajib, dan wajib ini terbagi menjadi 6 perkara. Ya. Jadi wajib ini pada 6 perkara. Seseorang wajib berpuasa ada 6 perkara. Yang pertama, puasa Ramadan. Ya. Yang kedua, puasa qadha. Ya. Ketiga, puasa kafaroh. Wah, tulis dulu saja ya, nanti kita jelaskan. Yang keempat, puasa denda. Puasa denda. Denda. Ya. Lima, puasa istisqa. Yang keenam yang terakhir, puasa nazar. Ya. Jadi hukum berpuasa itu ada 4. Yang pertama, hukumnya wajib.
Wajib itu pada 6 perkara. Yang pertama puasa Ramadan. Hukumnya apa puasa Ramadan? Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya. Jadi wajib. Sudah tidak ada toleransi kecuali jadi hukum puasanya wajib, tapi bagi kita yang melaksanakannya bisa jadi kita boleh tidak berpuasa. Misalkan sedang haid, nifas, sakit parah, sedang dalam perjalanan, ya itu boleh dengan aturan-aturan tertentu. Yang kedua, tadi itu ya puasa qadha, wajib apa tidak? Jadi puasa itu akan wajib. Yang pertama Ramadan, yang kedua qadha. Tiba-tiba di pertengahan Ramadan perempuan haid berapa hari? 4 hari, maka wajib menggantinya di luar bulan Ramadan, bulan Syawal, terus seterusnya. Ya, maka mengqadha itu kategori wajib. Ya, yang ketiga puasa kafarah. Ya, ini kafarah itu kafarat ya. Ini memperumpamakan sang istri dengan salah seorang mahramnya. Jadi kalau ada suami, misalkan Nana punya istri, kira-kira namanya siapa wacannya? Muti contoh ya. Contoh, Lana punya istri Muti. Muarro itu lupa juga deh. Ya. Kata Lana, wah ini Muti, wajahmu cantik seperti wajah. Aduh. Wajahmu gurih-gurih nyoy. Nyoy. Ya. Gemoy. Euy. Mundur kepo. Mumpuk-mumpuk di mana begitu? Ya, subhanallah. Ya. Jadi perhiasan itulah yang menyebabkan seseorang itu wajib berpuasa. Kenapa? Alasannya ya, karena disebut dengan dihar. Ya, kafarah dihar memperupamakan ya sang istri dengan salah seorang mahram. Itu nggak boleh. Ya, secara sengaja sadar tak boleh. Ya, kita memperumpamakan seorang istri seperti ibu kita, seperti teteh kita, atau istri kita seperti kakek kita. Kayak kakek begitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu nggak boleh. Itu dia wajib berpuasa untuk menebus kesalahannya. Ya. Kemudian yang keempat, puasa apa? Denda. Contoh, naik haji atau umroh, dia punya denda, ada kesalahan di dalam rukun-rukun atau syarat-syarat haji, maka ada denda. Di Arab itu ada denda. Kita kalau dia memang rukun haji begitu, di mana cuma katakanlah di Arab ya, tapi di sana. Jadi kalau kita naik haji, umroh, tiba-tiba kita itu ada pelanggaran, ya. Misalkan ada tahalul, ada syai, ada apanya, ya. Ada rukun-rukun, ada syarat-syaratnya, ada yang harus dilakukan. Ada pelanggaran, nanti kata pembimbing hajinya, wah ini kesalahan nih, kamu harus berpuasa. Maka hukumnya wajib. Jadi wajib berpuasa pada perkara-perkara tersebut, termasuk puasa ganti atau denda. Dam, kalau bahasa kita mah dam, ya. Bahasa Arabnya dam. Yang kelima adalah puasa istisqa. Ya, yaitu sebelum sholat sunnah istisqa kita ada sholat sunnah memohon turunnya hujan. Ya, namanya sholat sunnah istisqa. Ya, hal ini apabila diperintahkan oleh pemerintah untuk berpuasa. Cik pemerintah supaya hujan turun, maka masyarakat perlu berpuasa dulu. Sehari 2 hari, yuk berpuasa. Sugan beh dikabulkan. Orang kan pacak di hujan-hujan baik panas kemarau. Maka wajib berpuasa jika diperintahkan oleh umarah, oleh pimpinan, termasuk presiden.
Ya, makanya kita harus samina wa ta'na kepada pemerintah, yaitu pemerintah. Ya, selama pemerintahnya itu berbuat baik, bagus ya dalam amal. Berbuat baik, ya, bertakwa, ya, bertakwa. Alhamdulillah benar. Ya, nah itu kita wajib. Yang keenam puasa nazar, ya. Contohnya misalkan kata dulu, wah, lamun saya ranking 1, saya akan berpuasa selama 5 tahun. Wow. Habis itu ranking hiji, benar-benar ranking hiji, juara 1. Ya, puasa nama jadi hukumnya jadi wajib. Ya. Ada bukan omongan orang. Kira ngurus ujian SD saja. Traktir kami-kamihan saja. Jangan wajib dibayar. Ya. Lagi misalkan kami lulus, kami yang belum naktir kami-kamihan. Kami temenan itu mah memaksa orang lain. Jadi mah kita, keinginan kita itu namanya nazar. Nazar itu dapat menggetarkan langit. Ya, nazar itu dapat memperkuat tembusnya doa. Nazar, itu nazar. Ini nanti ya. Namun saya mondok, tiba-tiba hafal kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, maka saya akan ngajak teman-teman jalan-jalan misalkan. Kemana? Ke Bukit Durian. Ke Bukit Durian ya, orang cari murah. Oh, biar dia waktu itu. Nanti sedang mati. Nanti sedang udah habis lebaran ya. Terus ya. Anak Nabi ya. Ini mayatnya ini buat buka, buat sahur, sekian ya. Pakai liburan itu bisa. Lebih mikir ya apakah liburan, apakah dipakai buat ini, gitu ya. Nah, ternyata kami memilih buka dan sahur, kurang liburan tapi itu bukan yang sahur bingung. Karena angin tengguna, begitu ya. Nah, najar, maka biasa orang yang bernajar itu akan dikabulkan hajatnya. Kan itu keinginan, cita-cita kita. Orang saya lulus ujian nasional, pokoknya saya akan bersembahkoh kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Ya, maka polos diluluskan biasa. Kita najar, soalnya doa urang, kita didampingi dengan apa ya? Ibarat dengan janji, dengan sumpah. Jadi najar itu ibarat sumpah atau janji. Jadinya kepada Allah. Ya Allah, namun saya, nah itu ya. Namun bapak saya misalkan dulu nih, ya mebel itu ya, mau berhasil, ya dapat sekian juta dari hasil penjualannya, keuntungannya, maka akan digunakan untuk membeli seragam santri misalkan. Ternyata sama Allah dikabulkan. Karena kenapa? Dengan kuatnya janji yang tadi ya. Makanya kalau bisa semua silakan bernajar, tapi jangan tiap hari bernajar. Ya cukup hal-hal yang dikira-kira berpengaruh terhadap masa depan kita. Ya, begitu. Jadi itu 6 perkara diwajibkannya berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua, tulis yang kedua, sunnah. Ya. Tadi yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sunnah itu dalam berpuasa ada 3 bagian. Sunnah itu terbagi kepada 3 bagian. Sunnah ini, sunnah apa? Sunnah berpuasa. Jadi puasa itu akan jadi sunnah hukumnya, bukan wajib. Ya. Yang pertama disunahkan berpuasa pada hari Arafah. Ya. Kemudian 6 hari bulan Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Yang keduanya, bukan yang kedua, yang pertama ini ya, tapi ini ada koma. Jadi yang pertama itu puasa Arafah, puasa 6 hari bulan Syawal, kemudian puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Ya. 6 hari bulan Syawal.
Mungkin yang kita bahas 6 hari bulan Syawal ya. Nanti kita habis Ramadan ya. 6 hari ini tidak dipatok tanggal 1 sampai tanggal sekian. Karena tanggal 1 itu 1 Syawal kita lebaran. Jadi 6 hari bulan Syawal itu beda pendapat ulama. Yang pertama mengatakan harus berurutan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 6 hari pokoknya ya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Jadi nanti habis Ramadan kita masih ada kewajiban ada disunahkan berpuasa, pahalanya besar. Itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Seminggu kurang sehari. Itu boleh berurutan, boleh serang-seling, ya, boleh Senin Kemis, yang penting mas selama bulan Syawal 6 hari berpuasa. Sanggup nggak kira-kira? Insya Allah. Puasa kemarin puasa nggak? Syawal kemarin? Enggak, alhamdulillah. Ya. Yang kedua, yang pertama dulu ya, itu puasa yang Arafah, 6 hari Syawal, Tasyu'a, Asyura, itu dalam kurung puasa sunnah setahun sekali. Kategorinya ya. Puasa sunnah setahun sekali. Ya. Yang kedua, puasa sunnah sebulan sekali. Ya, contoh. Ya, saya tulis. Contohnya puasa yang namanya Ayyamul Bid atau puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Yaitu puasa pertengahan bulan. Puasa pertengahan bulan Hijriyah. Puasa Ayyamul Bid yaitu puasa pertengahan bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14 dan 15. Ya. Bisa, udah tulis. Jadi itu namanya puasa sebulan sekali. Ya. Jadi ada puasa yang 2 lingkupnya setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Ya, jadi yang kedua ini yang sebulan sekali. Ya, sebulan sekali ini contohnya Ayyamul Bid, puasa di pertengahan bulan Hijriah. Jadi tanggal 13, 14, 15 itu bukan tanggal kalender nasional, tapi Hijriah. Kayak kita sekarang, nasional nama 10 April, Hijriah nama 8 Ramadan kan? 8 Ramadan itu Hijriah ke 8. Ya, bulan Islamnya. Yang ketiga, puasa sunnah seminggu sekali. Ya. Puasa sunnah seminggu sekali. Puasa sunnah seminggu sekali. Contohnya apa? Nah, betul. Puasa Senin Kemis. Berapa menit? 5 menit berapa? Kalau angka berapa dengan panjangnya? Angka 6. Ada berapa lagi? 5:30. Ya. Oke ya. Jadi puasa itu hukumnya akan menjadi sunnah. Atau puasa ini disebut dengan puasa sunnah. Ada puasa sunnah setahun sekali, ada puasa sunnah sebulan sekali, dan ada puasa sunnah seminggu sekali. Ya, demikian pembahasan hari ini. Ya, kita cukupkan karena sudah 30 menit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, menerima amal ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Amin. Kita baca dalam bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Mundur maqalatan maqala wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.